Oke teman-teman, untuk episode yang penting ini ada dua hal yang penting di episode terakhir ini, yaitu tentang keris Majapahit dan juga keris dari Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini sekarang kita memasuki keris Majapahit. Oke, di sini diceritakan keris-keris dari zamannya Majapahit. Oke, nanti di episode terakhir di Presiden Pak Prabowo ada juga nanti di situ keris yang dimiliki oleh petinggi dari Kerajaan Majapahit. Oke, teman-teman, ini tentang dari keris Majapahit. Di keris Majapahit ini nanti kita akan bagi dalam dua versi. Ini keris Majapahit yang pertama tentang secara umum. Oke, ini keris Majapahit episodenya ya. Jadi keris Majapahit ini sebenarnya saya baca dulu catatannya. Mahuan dalam bukunya Ying Yang Seng Lang Fain tahun 1416 Masehi memberikan kabar dalam kunjungannya ke Majapahit bahwa ia melihat hampir semua orang-orang Majapahit yang ditemuinya selalu mengenakan pulak. Pulak ini memiliki bentuk semacam belati lurus atau berkelok yang terbuat dari baja dengan pola bergaris lurus. Ia mendeskripsikan hulunya terbuat dari emas cula atau gading yang diukir berbentuk manusia atau wajah raksasa. Keris-keris yang berkembang pada masa kerajaan Majapahit ini memiliki bentuk yang sederhana. Pada masa selanjutnya keris-keris yang bentuk demikian diteruskan menjadi keris tangguh Majapahit. Keris ini memiliki karakteristik hulu yang menyatu dengan bilahnya hulu, menggambarkan figur manusia dalam wujud arkaik. Keris dengan karakter ini pada perkembangan saat ini disebut keris sajen. Jadi keris yang pertama ini keris yang digunakan pada umumnya hampir semua orang masyarakat laki-laki yang ada di zaman kerajaan Majapahit, di daerah kerajaan Majapahit ya, sekitar Jawa Timur, dan itu dicatat dalam buku Ying Yang Seng Lang Fain transkrip Tiongkok 1416 ya, 800 tahun ya mungkin. Nah, jadi ini keris-keris yang dipakai masyarakatnya pada zaman kerajaan Majapahit. Nanti saya akan di episode kedua saya akan bikin video khusus yang petinggi-petinggi yang lebih besar lagi. Oke, yaitu dia nih. Keris Majapahit. Jadi ini keris-keris yang digunakan pada masyarakatnya abad 14. Keris Majapahit, keris Majapahit, keris Majapahit, dan keris Majapahit. Jadi keris-keris Majapahit ini udah cukup tua teman-teman, setua kerajaan Majapahit. Namun dari episode yang kemarin lebih tua dari itu kan ada juga dari Jenggala. Jadi di atas Majapahit juga sudah banyak. Cuman karena kerajaan Majapahit adalah kerajaan tangguh dan kuat dan melegenda, jadi pengaruhnya besar gitu aja. Oke, ini saya akan lihat bahwa sebenarnya keris itu udah lebih tua dari kerajaan Majapahit. Di dalam ini adalah prasasti Karangtengah. Ya oke ya, itu prasasti Karangtengah ditulis di dalam batu andesit seperti itu ya. Ya, jadi jangan dibikin di tahun 1400 Anda kok nggak ada tulisan pulpen. Jangan berpikir seperti itu dong. Anda ngikat sejarah kan nggak mungkin Anda bawa seperti zaman sekarang. Saya akan baca nih. Bukti budaya keris yang dikenal di Nusantara dapat ditemukan dari keberadaan prasasti berbahan batu dari tahun 7465 atau 824. 1000 tahun lebih ini teman-teman. Ini usia prasasti ini udah 1000 tahun lebih. Setara kerajaan Sriwijaya ini. Dari desa Karangtengah, Temanggung, Jawa Tengah, yaitu prasasti Kayuwungun yang juga dikenal dengan nama prasasti Karangtengah. Prasasti ini ditulis dengan aksara Jawa kuno yang menggunakan dua bahasa, yaitu Sanskerta dan Jawa kuno. Prasasti ini berisi tentang pendirian bangunan suci agama Buddha oleh Pramodarwadani, anak dari Raja Samaratungga. Selain itu, prasasti ini juga berisi peresmian tanah sawah, tanah siwa. Ini menyebut keberadaan keris dalam bentuk konteks upacara penetapan sima sebagai salah satu benda-benda pesejaji. Di dalam prasasti ini ditulis ada tentang keris. Jadi 500 tahun sebelum kerajaan Majapahit muncul, keris sudah ada. 800 ke 1400, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 500 tahun sebelum munculnya kerajaan Majapahit, kerajaan Samaratungga. Nah, di sini ditulis dari kerajaan apa tadi? Samaratungga. Tahun 824.
imbang-imbang Sriwijaya sudah ada keris. Jadi usia keris itu kalau dihitung dari Majapahit aja itu sudah hampir 14 ya kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 800 tahun. Dari era Majapahit kita sekarang itu keris ini udah berusia, coba teman-teman Mbak, ini keris masyarakat Majapahit yang ditemukan 800 tahun. Nah, sementara di sini sudah ada keris di tahun 800. Jadi 500 tahun sebelum munculnya kerajaan Majapahit, keris sudah ada. Ini bukti yang tak terbantahkan. Oke, prasasti ini bukti yang tak terbantahkan. Jadi jika teman-teman mengatakan ini tidak bisa percaya, itu hak Anda, tapi sejarah tidak bisa dibantah dengan adanya penemuan prasasti seperti ini. Oke, jadi 500 tahun sebelum kerajaan Majapahit muncul, sudah ada keris di tanah Jawa dari era kerajaan Samaratongga di tahun 824 Masehi. Jadi ini prasasti yang luar biasa, teman. Oke, kita lanjut lagi di sini prasasti Kuak 1, Perunggu, abad ke-9. Abad ke-9 berarti tahun 800. Bayangkan teman-teman, Perunggu ini dia teman, prasastinya Perunggu. Jadi tahun 800-an sudah ada Perunggu. 500 sebelum kerajaan Majapahit. 500 tahun sebelum kerajaan Majapahit. Kita baca prasasti Kuak 1. Prasasti berbahan tembaga ini ditulis dalam aksara dan berbahasa Jawa kuno ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwangi 801 Saka. Prasasti ini berisi tentang pengaduran tanah untuk dijadikan sawah perdikan Sima bagi keperluan prasada bangunan suci di Kuak. Pada prasasti ini keris disebut sebagai salah satu benda-benda sesaji pada penetapan Sima. Jadi keris itu 500 tahun sebelum kerajaan Majapahit ada. Namun kenapa keris Majapahit itu sangat melegenda? Karena kerajaan Majapahit memang yang satu-satunya yang melakukan ekspansi dan menyatukan Nusantara. Itu aja bedanya, teman-teman. Sebenarnya keris itu sudah ada. Dua prasasti ini sengaja dibuat di sini untuk membuktikan bahwa keris itu sudah ada sebelum adanya kerajaan Majapahit. 500 tahun sebelum munculnya kerajaan Majapahit. Oke, teman-teman, itulah kisah keris Majapahit part pertama. Part kedua kita akan lihat lagi keris-keris dari kerajaan Majapahit yang lebih besar, lebih hebat, lebih tangguh. Ini awalnya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa mengerti bahwa keris itu sudah cukup lama di tanah Jawa. Karena bagaimanapun keris ini tidak bisa dipungkiri berasal dari tanah Jawa. Zaman era Hindu dan Buddha, dan dia punya power. Jika Anda tadi episode video ada bilang bahwa, di episode sebelumnya bahwa keris itu bisa memilih siapa orang yang harus digunakan. Luar biasa itu kan, teman-teman. Oke, teman-teman, inilah kisah keris Majapahit part pertama. Didukung oleh dua prasasti yang membuktikan bahwa 500 tahun sebelum kerajaan Majapahit muncul, keris sudah ada. Hanya saja tidak ada contohnya mungkin ya. Mungkin sini hanya inilah prasastinya membuktikannya. Jadi ya namanya temuan mungkin sekarang belum ditemukan. Mungkin suatu hari, suatu masa nanti tim arkeologi, peneliti dari Balai Arkeologi atau tim-tim sejarah yang lain menemukannya. Karena sampai sekarang ini yang ada. Sebenarnya ada juga sih yang video-video yang lain, nanti kita cek lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dulu ya sampai tentang keris dari era Majapahit. Ini yang part pertama. Nanti part kedua kita akan bahas lagi keris yang lebih dimiliki petinggi-petingginya. Oke, sampai di sini dulu untuk keris Majapahit part pertama. Halo teman-teman, kita akan membahas yang edisi masih keris dari kerajaan Majapahit yang agak lebih langka dan dimiliki, yaitu keris jala. Nah, ini keris jala ini dari era kerajaan Majapahit juga. Ini di sini keris jala tilam sari, pamor motif ngulit semangka. Tuban Majapahit abad ke-14. Jadi pamor keris ini tergolong kurang terang, dipakai oleh wanita. Jadi ini keris untuk wanita. Jadi zaman dahulu ini dipakai oleh wanita. Oke, ini bagian dari keris era-era kerajaan Majapahit ya, yang di episode kedua. Ini lagi teman-teman, dari abad ke-15. Ini keris dapur tilam upi
permukaan bilahnya terdapat relief figur Pandawa 5. Jadi ada gambar Pandawa 5 itu tuh. Tuh, coba. Ada Pandawa 5 tuh kan teman-teman. Coba lihat. Di alurnya itu ada Pandawa 5 tuh. 1 2 3 4 5. Epos Mahabharata yang sederhana, simbol ajaran kebaikan dalam kehidupan manusia. Nah, ini dia. Itu ya. Nah, kita sekarang ke salah satu dari era kerajaan Majapahit yang agak spesial. Karena memang yang pusaka-pusaka saktinya sepertinya tidak dimunculkan semua. Karena memang pusaka-pusaka dari kerajaan Majapahit banyak di luar negeri, teman-teman. Sebenarnya banyak di luar negeri. Nah, kita ke salah satu yang kami anggap ini paling bagus dari era kerajaan Majapahit, yaitu keris dari yang dimiliki oleh Bapak Fadlizon, koleksi dari Fadlizon Library. Beliau ini adalah kolektor keris yang sangat terkenal, dan inilah salah satu keris yang sangat hebat yang dimilikinya, yaitu dari era Majapahit, Nogo Lare, Nogo Dragon, jadi naga. Nah, inilah, coba lihat ukiran-ukirannya. Nah, inilah yang salah satu milik dari Pak Fadlizon yang dari era kerajaan Majapahit. Berarti ini keris sudah 800 tahun ya, abad 14, 1400-an ke era sekarang. Lebih kurang 750 atau 800 tahun deh. Nah, nanti kapan-kapan kita ke museum beliau, yaitu Fadlizon Library. Di situ koleksi milik kerajaan Majapahitnya lebih gila. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Ini yang dimiliki. Jadi dari milik kerajaan Majapahit yang mempunyai kekuasaan, yang powernya oke, inilah yang kami bisa tampilkan. Karena memang milik kerajaan Majapahit itu banyak di luar negeri, teman-teman. Pusaka hebat milik Majapahit itu banyak di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Kalau yang milik-milik para petinggi kerajaan Majapahit yang dipegang oleh Mahapati Gajah Mada, raja-raja Majapahit, itu semua ada di Amerika Serikat, teman-teman. Mudah-mudahan aja kapan-kapan kami kalau ada rezeki bisa meliput langsung ke museum di Amerika yang menyimpan pusaka kerajaan Majapahit. Oke, sampai di sini dulu ya di era Majapahit. Silahkan di episode berikut tentang keris pusaka dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman.